Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan mungkin juga selamat pagi bagi yang ikut sesi terakhir kali ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir. Jadi hari ini merupakan sesi terakhir dari sesi informasi seputar universitas-universitas di Qatar, bagaimana melamar dan persyaratannya. Saya akan memberikan presentasi singkat yang berisi rangkuman dari sesi-sesi sebelumnya. Karena setiap sesi ini direkam dan nanti rekamannya di-upload dan tersedia di kanal YouTube PPI Qatar. Jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sesi interaktif yang selama ini kita adakan, saya ingin berbagi rangkuman dari hal-hal yang kita bicarakan, diskusikan di sesi-sesi sebelumnya. Saya mulai ya, akan saya share screen presentasi saya. Oke, jadi sekali lagi ini merupakan sesi terakhir. Sebentar, kok nggak bisa maju ya slide saya. Saya ulang ya, share screen. Oke, ini merupakan sesi terakhir, sesi kelima dari sesi yang sudah kita langsungkan, kami langsungkan sejak tanggal November 19 yang lalu. Semua sesi yang lalu, termasuk sesi hari ini, direkam dan rekamannya tersedia di kanal YouTube PPI Qatar. Jadi kalau ingin melihat rekaman sesi-sesi sebelumnya, tinggal buka browser saja, ketik PPI Qatar di YouTube, dan nanti kalian akan dapat melihat rekaman sesi-sesi sebelumnya. Oke, jadi apa saja tips yang sudah saya sampaikan, kita bicarakan, diskusikan untuk melamar ke universitas-universitas di Qatar. Pertama, cari informasi sebanyak-banyaknya, ya. Dan informasi ini tersedia di situs universitas-universitas yang terkait. Kalian ingin kirim lamaran. Ada 6 universitas Amerika Serikat yang buka kampus di Qatar. Mereka adalah Northwestern University in Qatar, Georgetown University in Qatar, Weill Cornell Medicine, VCU Arts Qatar, Carnegie Mellon University in Qatar, dan Texas A&M University in Qatar. Masing-masing universitas tersebut hanya memiliki program studi tertentu. Jadi misalnya di Texas University in Qatar hanya menyediakan S1 di jurusan teknik. Dan di VCU Arts Qatar hanya menyediakan program S1 di jurusan desain dan sejarah seni misalnya. Keenam universitas di atas berada di bawah naungan Qatar Foundation. Dan sebagian besar hanya menawarkan program studi S1. Ada beberapa universitas yang menawarkan program studi S2 seperti Texas A&M University in Qatar, tapi tidak di semua jurusan. Sekali lagi, semua informasi itu tersedia online dan bisa dicari dan dibaca. Cari informasi sebanyak-banyaknya, luangkan waktu, benar-benar meluangkan waktu untuk mempelajari informasi tersebut sebelum atau dalam melakukan persiapan memberikan lamaran, mengirimkan lamaran ke universitas-universitas ini. Ada 2 universitas Qatar, satu namanya HBKU, singkatan dari Hamad bin Khalifa University, dan satunya lagi Qatar University. Qatar University yang sudah lama berdiri, jadi lebih tua dari HBKU. HBKU hanya menyediakan program S2 dan S3, tidak ada program S1. Qatar University memiliki program S1 sampai S3, tapi tidak di semua jurusannya, terbatas, dan sebagian besar prodinya ditawarkan dalam bahasa Arab.
sebagian juga dalam bahasa Inggris, tapi lebih banyak dalam bahasa Arab. Program studi mana yang perkuliahannya ditawarkan dalam bahasa Arab, program studi mana yang perkuliahannya ditawarkan dalam bahasa Inggris, semua itu informasinya tersedia di situs Qatar University. Ada juga beberapa universitas yang lain di Qatar ini yang baru saja berdiri atau bekerja sama dengan universitas asing lainnya seperti Lusail University atau University of Calgary, Qatar, dan beberapa lagi. Tapi biasanya spesialisasinya tertentu. Misalnya University of Calgary di Qatar itu hanya menyediakan perkuliahan atau jurusan keperawatan. Lusail University, universitas yang baru saja buka, kalau tidak salah tahun lalu atau mungkin juga awal tahun ini. Untuk setiap universitas yang ingin kalian kirim lamarannya, ingin kuliah, cek situs bagian admissions. Nanti saya berikan ilustrasi bagaimana caranya mencari informasi tersebut. Tips yang lain, pelajari persyaratan-persyaratan yang diminta dan persiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan. Tidak semua universitas memiliki persyaratan dokumen yang sama atau memiliki persyaratan yang sama dengan universitas yang lainnya. Kalau tidak mengerti akan suatu hal, terjemahkan pakai Google Translate bagian yang tidak jelas untuk mengetahui artinya dalam bahasa Indonesia. Baik menerjemahkan itu dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia misalnya. Kalau masih tidak mengerti, kirim email untuk bertanya. Jangan sungkan untuk follow up. Follow up ini adalah mengirim email setelah beberapa hari menanyakan status email yang Anda kirim sebelumnya. Jadi kalau misalnya hari Senin kita kirim email, ingin menanyakan sesuatu, hari Kamis belum dapat jawaban, kirim lagi hari Jumatnya misalnya. Ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dan bantuan finansial untuk kuliah di banyak universitas di Qatar ini. Informasi ini bisa dibaca di situs setiap universitas. Tapi mohon diingat, yang lebih penting adalah melamar dan berusaha untuk keterima terlebih dahulu. Beasiswa dan bantuan finansial akan diusahakan, akan dicarikan. Kita bisa negosiasi setelah kita diterima. Jadi jangan mencari informasi tentang beasiswa terlebih dahulu, atau berpikir bahwa kalau tidak ada beasiswa, tidak akan melamar atau tidak mau melamar ke universitas yang ingin ditujui. Jangan. Fokus untuk mencari informasi bagaimana cara melamar, lengkapi semua dokumen dan persyaratannya, kirim lamaran. Nah, setelah keterima, beasiswa dan bantuan finansial itu biasanya tersedia atau terbuka lebih besar kansnya. Nah, ini ilustrasi. Jadi, misalnya ingin mencari informasi tentang Northwestern University in Qatar, saya menggunakan Northwestern University in Qatar sebagai contoh karena kebetulan saya mengajar di sana. Jadi kalau kita ke internet, pakai Google, dan ketik NUQ misalnya, itu nanti kan ada keluar hasil search-nya seperti ini, Northwestern University in Qatar. Kita bisa klik yang pertama, itu akan membawa kalian ke laman utama situs Northwestern University in Qatar, atau langsung klik ke undergraduate admissions. Undergraduate admissions, ini contohnya. Baca semua informasi yang tertera di laman situs ini. Kalau misalnya ada hal yang tidak mengerti, seperti misalnya deskripsi yang terpampang di laman ini, whatever direction you take, this is your starting line. Some people know where they want to go and some don't. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pakai Google Translate. Translate English to Indonesian.
di copy and paste saja, dicopas seluruh paragraf yang ingin diterjemahkan misalnya. Ya, nanti bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Kembali ke situs sebelumnya, Applying to Northwestern, ini ada proses admission-nya, proses cara melamarnya di universitas-universitas Amerika Serikat seperti Northwestern ini. Mereka memiliki 2 batas waktu atau tenggat waktu biasanya. Ada yang memiliki early admission dan ada juga yang memiliki deadline admission yang biasa reguler. Nah, kebetulan tanggal yang tertera di laman ini adalah tanggal untuk mengirim lamaran ke Northwestern University in Qatar untuk semester spring tahun depan. Ya, untuk fall tahun 2022 admission-nya, tenggat waktunya sudah dipampang di laman sebelumnya. Nah, ini yang reguler dan early admission. Jadi kalau ada calon mahasiswa baru yang ingin sekali kuliah di universitas tertentu, misalnya ke Northwestern University in Qatar, mereka bisa mengirim lamaran untuk early action. Tapi mengirim lamarannya itu sebelum November 1. Dan semua material yang diminta November 15 sudah harus masuk. Kalau lewat tanggal itu nggak masalah, nggak apa-apa. Karena ada tenggat waktu yang reguler, yaitu tanggal Januari 1. Jadi tinggal beberapa minggu lagi kalau ingin mengirim lamaran ke Northwestern University in Qatar. Tanggal 1 Maret semua material dokumen yang diminta harus sudah masuk. Bisa juga calon mahasiswa itu transfer dari satu universitas, dimanapun universitasnya, di Indonesia, di universitas Qatar, di universitas yang lain di Qatar, di universitas di negeri yang lain, tapi ingin pindah kuliah, bisa. Namanya transfer student. Itu tenggat waktunya Maret 15 tahun depan. Ini contoh, sekali lagi saya ingin mengingatkan setiap universitas memiliki informasi yang berbeda, mensyaratkan dokumen-dokumen yang berbeda. Ini contoh untuk Northwestern University, apa saja yang harus disediakan untuk melamar. Common application itu adalah formulir aplikasi yang harus diisi online, transkrip SMA, dan laporan sekolah, rekomendasi konselor, dan seluruhnya, dan sebagainya. Saya sudah meminta Persatuan Pelajar Indonesia di Qatar untuk memberikan informasi mengenai tempat dan bahan tes IELTS, TOEFL, GRE. GRE itu kepanjangan dari Graduate Records Examination untuk melamar ke jenjang S2 atau S3, dan SAT baik di Indonesia dan di Qatar. Jadi jangan lupa mengunjungi akun Instagram PPI Qatar untuk mendapatkan informasi di mana mengambil tes-tes yang diperlukan ini. Di setiap halaman admission, di laman admission di banyak universitas, biasanya juga ada namanya frequently asked questions or FAQ. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dikirim oleh calon mahasiswa ke universitas tersebut, dan universitas tersebut itu mengumpulkannya dan menyediakan pertanyaan tersebut dan jawabannya. Contohnya untuk Northwestern University in Qatar, berikut pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau sering masuk. Dan kalau kita klik plus di sini ada jawabannya. Ya. Dan di universitas seperti Northwestern University in Qatar, dan ada juga di universitas-universitas yang lain, tidak semuanya, ada kesempatan untuk bicara dengan mahasiswa atau mahasiswi yang sudah kuliah di sana untuk menanyakan gimana sih kuliah di Northwestern University in Qatar, susah nggak sih, apa saja sih tantangannya, gimana pengalamannya. Itu di NUQ
Contohnya, ini ada beberapa mahasiswi yang bisa diajak ngobrol, bicara, tentunya dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini saya mengambil contoh screenshot dari salah satu peserta sesi ini, sudah berapa kali muncul, terima kasih banyak ya, Cory. Beberapa pertanyaan yang muncul nantinya di Common Application, formulir aplikasi ini. Salah satunya di sini terlihat graduating class size. Itu maksudnya berapa jumlah siswa yang lulus kelas 3 SMA ketika kalian lulus. Tergantung sekolahnya kan, tergantung di mana menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atasnya. Ada 100 mahasiswa misalnya di sekolah tertentu, ada yang 50, ada yang 30, ada yang 500, itu berbeda-beda. Dan mereka ingin tahu calon mahasiswa baru ini SMA-nya jumlahnya berapa orang sih? Terus kalau ada informasi ranking ketika lulus, saya waktu dulu lulus dari SMPN 252 di Jakarta Timur, saya tahu ranking saya itu ketika lulus 3 SMP ranking berapa. Itu mereka ingin tahu di top 10 besar, 20 besar, 25 besar, atau misalnya kalau informasi itu tidak ada, kita bisa pilih none. GPA itu singkatan dari Grade Point Average atau indeks prestasi kumulatif. Itu yang diisi di bagian cumulative GPA. Berikutnya, ini contoh lain dari pertanyaan di Common Application. Sebagian universitas, tidak semuanya, itu meminta calon mahasiswa itu menulis esai. Ya, karena banyak universitas-universitas di luar negeri, terutama dari universitas-universitas di Amerika Serikat dan Kanada, dan banyak lainnya juga sudah mengikuti, mereka itu ingin mempelajari calon mahasiswa baru itu bukan hanya dari nilai tes atau nilai skor saja, tapi bagaimana calon mahasiswa baru itu bisa berkomunikasi dengan baik secara tertulis, terutama dalam bahasa Inggris, tapi mungkin juga ada yang meminta dalam bahasa Arab. Nah, diminta menulis essay, contohnya Northwestern University in Qatar ini, kita bisa pilih topik apa yang kita ingin tulis di essay tersebut. Okay. Salah satu contohnya adalah berikut ini. Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. Nah, ini topik pertama essay yang diminta. Kita hanya minta kalian hanya pilih satu topik saja. Yang diminta di essay ini adalah menulis cerita pribadi kita, perjalanan hidup kita. Di sini dalam 650 kata maksimum. Ya. Minimumnya 250 kata. Jadi terbatas, kita tidak perlu menciptakan seluruh hidup kita. Kita lahir di mana, besar di mana, SD di mana, enggak. Tapi pilih kisah hidup kita yang betul-betul berarti, yang membuat kalian, Anda, itu menjadi seperti sekarang. Yang bisa berbagi ke calon universitas ini. Ya, cerita yang menarik, yang benar-benar bisa memberitahu universitas tersebut pribadi kalian, Anda. Kenapa kalian ingin kuliah di universitas tertentu? Apa motivasinya? Apa tujuan hidup? Apa impian? Ya, itu salah satu topik. Jadi share personal story. Topik yang kedua di sini contohnya, the lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you face a challenge, setback, or failure. How did it affect you, and what did you learn from the experience? Ini pertanyaan yang umum. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih, kita itu belajar dari pengalaman.
dari rintangan, tantangan yang kita hadapi, ya, yang betul-betul membentuk diri kita, pribadi kita. Coba ceritakan suatu saat di mana Anda menghadapi tantangan atau bahkan kegagalan, ya, bagaimana tantangan dan kegagalan itu mempengaruhi Anda dan apa yang Anda pelajari dari tantangan tersebut. Ini penting sekali. Setiap orang itu pasti mengalami tantangan, kegagalan, setback itu kemunduran, ya, untuk menggapai cita-citanya. Yang universitas ingin tahu apa yang Anda lakukan ketika menghadapi tantangan tersebut. Ditulis esai, nggak perlu panjang lebar. Minimum 250 kata, maksimum di sini 650 kata. Ingat, ini contoh untuk Northwestern University in Qatar. Kalau masih ada pertanyaan, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, jangan sungkan-sungkan untuk mengirim email. Di sini bisa klik kontak, ya. Kebetulan kalau di NUQ kontaknya yang hanya diberikan di laman kontak ini hanya nomor telepon dan surat. Tapi bisa juga cari search di laman itu untuk alamat email admissions email, misalnya seperti ini. Search NUQ website. Dan nanti akan ketemu alamat email tersebut, admissions@qatar.northwesternuniversity.edu. Ini alamat email yang kita bisa layangkan surat. Untuk apa saja? Bertanya, konfirmasi, dan sebagainya. Ya, ini contoh bagaimana Anda bisa menulis surat untuk bertanya. Ya. Berkomunikasi lewat surat elektronik atau email itu, terutama ke universitas-universitas yang di Qatar atau universitas-universitas lainnya lah di luar negeri, itu tidak perlu panjang lebar, langsung to the point, langsung ke hal yang ingin diutarakan atau diungkapkan atau ditanyakan. Contohnya seperti ini. Dear Northwestern University in Qatar admissions, I have a few questions about the admission process. Do I have to submit a personal statement with my application? Okay, I come from a modest family. Can the university waive my application's fee? If so, how do I waive it? What is the minimum TOEFL, IELTS, or Duolingo score to apply? Yeah. Thank you for your help in answering these questions. I look forward to hearing from you. Sincerely, tulis nama. Sudah. Nggak usah panjang lebar. Dan ingat, setelah kirim email, ya dipantau. Kalau setelah beberapa hari belum dijawab, jangan sungkan-sungkan untuk mengirim email lebih lanjut. Menanyakan, Dear Northwestern University in Qatar admissions, I'm following up on my email that I sent 5, 6, 7 days ago. Can you please reply? Okay. Karena universitas di luar negeri, orang-orang yang mengurusnya ini ya sibuk, mungkin tidak sempat baca emailnya yang waktu itu terkirim, dan perlu diingatkan. Jadi kita jangan pasif dalam hal mengirim atau mencoba melamar ke universitas-universitas di luar negeri, termasuk Universitas di Qatar. Ini salah satu contoh lagi. Kalau ingin mendapatkan informasi tentang Qatar University, tulis Qatar University di Google, akan keluar ini kan, bisa klik tentang admission, cara melamar, undergraduate admission, apply to QU, scholarship, ini beasiswa, kan? Ini undergraduate admissions, tenggat waktunya sudah lewat, tapi ini untuk semester depan. Spring itu musim semi, semester musim semi 2022. Nanti akan ada informasi baru tertera di laman website ini, tenggat waktu atau periode kapan bisa mengirim lamaran untuk mulai Agustus atau September tahun depan, atau semester fall, musim gugur, ya. Dan informasi mengenai beasiswa, bagaimana transfer ke Qatar University untuk international students, ya, mahasiswa-mahasiswi yang di luar Qatar, semua itu tersedia di sini.
Ada juga kontak email, ya di sini info@qu.edu.qa. Nah, ini salah satu contoh lagi tentang HBKU, Hamad bin Khalifa University, salah satu universitas Qatar lainnya, tapi sekali lagi saya ingatkan hanya memberikan program studi atau menawarkan program studi S2 dan S3. Ya. Ingin belajar apa? Jadi HBKU itu memiliki beberapa sekolah atau college. Ini College of Islamic Studies, CIS. CIS ini menawarkan S2 di beberapa bidang dan satu S3. Ya. Ada S2 di Islam and Global Affairs, Applied Islamic Ethics, Contemporary Islamic Studies, dan sebagainya. Academic Overview, itu informasi mengenai program studinya, admission requirements. Ya. Kalau klik admission requirement misalnya, itu nanti akan keluar lagi informasi mengenai apa saja yang diminta dan diperlukan. Ya. Ada frequently asked questions lagi, FAQ. Dan saya ingin memberi tahukan mengenai beasiswa, sekali lagi, itu jangan khawatir tentang apakah ada beasiswa atau tidak, bagaimana saya bisa dapat beasiswa atau tidak. Sekali lagi saya ingin tekankan, yang penting melamar terlebih dahulu. Kirim lamaran dulu, masukkan lamaran. Ya. Worry about scholarship, later. Setelah keterima, itu nanti informasi akan tersedia mengenai beasiswa dan bantuan finansial, seperti yang tertera di sini. Sekian saja, terima kasih banyak sudah menyimak. Terima kasih juga untuk Persatuan Pelajar Indonesia di Qatar atas bantuannya, dukungannya. Saya juga kebetulan dari Permika, Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar, di bidang sumber daya manusia dan pendidikan. Jadi sesi ini kolaborasi antara dua organisasi ini. Oke, baik. Walaupun sebenarnya sudah 30 menit, tapi saya akan luangkan waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan Ade. Ya, baik, terima kasih. Mungkin bisa ditulis di chat, nanti saya bacakan pertanyaannya, Ade. Oke, sambil menunggu pertanyaan Ade yang ditulis di chat, silakan Kori. Ya, Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam. Thank you so much karena udah ngebantu banyak banget. Buat pertanyaan kali ini yang ingin saya tanyakan, karena sebelumnya saya pernah mengirim email ke admission Qatarnya sendiri dan langsung ke Amira Hariri yang pernah direkomendasikan oleh Pak Anto, dan saya sudah pernah mengirim ke sana dan mendapatkan balasan untuk jadwal interview. Saya juga sudah mengonfirmasi jadwal interviewnya, dan pertanyaan saya adalah ketika interview itu memang mereka lebih menjelaskan ke kita bagaimana pendidikan dan atau apapun di sana, atau lebih menjawab tentang apa pertanyaan kita. Nah, mungkin gitu. Menurut saya kelihatannya interview di sini atau wawancara di sini adalah untuk menjawab pertanyaan Kori, karena Kori belum memasukkan lamarannya kan. Beda lagi kalau sudah memasukkan lamaran, mungkin ada wawancara lanjutan. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang Kori, tapi itu Kori bisa konfirmasi atau perjelas. Can you please tell me, dear Miss Amira Hariri, thank you for your email. Can you please tell me what this session is about, or what is the interview session is about? I have a few questions that I like to ask. Jangan sungkan-sungkan, kirim email, tanya. Kan kita punya pepatah bahasa Indonesia, malu bertanya sesat di jalan. Jalan di sini kan adalah untuk melamar ke universitas di Qatar untuk bisa kuliah dengan beasiswa dan bantuan finansial di sini. Jadi jangan malu bertanya, tanya. Ade, saya belum lihat pertanyaannya di chat, mau coba dibuka lagi mic-nya.
untuk bertanya? Ade? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Profesor Anto. Alhamdulillah ini saya bersama dengan santriwati dari Darun Najah 9. Secara singkat, poin-poin yang Bapak sudah sampaikan di sesi pertama sampai sesi 4 sudah saya sampaikan kepada mereka karena memang hari ini acaranya adalah sharing tentang beasiswa, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan ini adalah santri akhir Bapak Anto. Ada sekitar jumlahnya hampir 60 santri. Di sini putri semua. Yang saya ingin sampaikan adalah saya tidak ada satu pertanyaan sebenarnya, tapi di luar pertanyaan itu saya hanya ingin meminta kepada Bapak Profesor Anto ini untuk memberikan motivasi kepada mereka yang mana notabene itu mereka kan santri ya Bapak ya, santri yang mungkin untuk informasi beasiswa selama mereka di pondok itu kan masih terbatas, kecuali ketika mereka sudah keluar dan mereka bisa mengakses internet, nah itu mungkin sudah lebih terbuka. Nah di sini saya ingin meminta bagaimana motivasi kepada mereka agar jangan menyerah untuk mencari beasiswa karena peluang itu sebenarnya banyak gitu. Mungkin dari Bapak Anto bisa menambahkan motivasi kepada mereka. Yang ingin saya tanyakan hanya satu Pak, karena tahun depan itu kan World Cup itu di Qatar ya Pak ya, Piala Dunia itu di Qatar ya Pak. Nah itu apakah ada kuota khusus atau kuota tambahan karena ini kan berarti world of view, semua pandangan dunia ini kan kepada Qatar gitu. Apakah akan ada tambahan kuota untuk beasiswa dari luar negeri atau ya tidak ada bedanya dengan tahun-tahun ketika tidak akan ada Piala Dunia gitu. Jadi itu saja yang saya tanyakan dan selebihnya terima kasih atas 5 sesi yang sebenarnya tidak selalu saya ikuti tapi selalu saya lihat di YouTube-nya Pak. Luar biasa sekali, sangat informatif dan mohon doanya barangkali ada salah 1, 2 atau 3 dari santri di sini yang akan bisa bertemu Bapak Profesor Anto untuk kuliah beasiswa di Doha Qatar sana. Terima kasih Pak Profesor. Ini Cipining kan Bu ya? Ini Cipining ya? Ini Pamulang. Ini Pamulang. Oh, oke. Ya, baik. Pertama-tama saya ingin minta maaf Ibu Ade Husna. Ibu itu saya sangka mahasiswi, tahu nggak? Makanya tadi saya panggil pakai nama saja. Ternyata salah satu guru di pesantrennya. Maaf Ibu Ade Husna. Terima kasih banyak sudah mengikuti sesi ini baik secara online atau offline, melihat rekamannya dan juga ikut di sesi terakhir ini. Kami doakan ada juga Mas Hendri nih, Ketua PPI Qatar tahun kepengurusan depan ini yang ikut serta di sesi ini, supaya para santri di mana tadi lokasinya ini? Darun Najah 9, Pamulang. Darun Najah 9 di Pamulang, supaya bisa kuliah di universitas-universitas di Qatar, di berbagai universitas, untuk mengambil bidang studi apapun. Insya Allah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau kemauannya tinggi, insya Allah saya yakin bisa mendapatkan peluang untuk kuliah dan mendapatkan beasiswa ini. Itu pengalaman dari pribadi saya sendiri. Saya kuliah S1, S2 kebetulan di Universitas Amerika Serikat misalnya, itu dengan bantuan dari orang tua, ya, tapi juga saya bekerja paruh waktu untuk ikut membiayai kuliah dan biaya hidup. Dan saya ingin sekali waktu itu kuliah S3, karena masih tinggal dan bekerja di Amerika Serikat waktu itu di salah satu universitas di Amerika Serikat. Lama saya belajar, mempelajari banyak program studi dan kesempatan-kesempatan. Dan alhamdulillah ternyata saya berhasil keterima di salah satu program S3 yang cukup bagus. Dan itu tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun untuk kuliah S3. Nol.
rupiah, $0. Bahkan ketika saya kuliah, saya diberikan stipend atau uang untuk hidup. Mas Hendri ini juga dari PPI Qatar juga sedang kuliah S2 sekarang di Hamad bin Khalifa University dengan beasiswa. Jadi insya Allah kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi kemauan ini jangan berhenti di hanya kemauan. Perlu diikuti dan ditindaklanjuti dengan mengerjakan pekerjaan rumah, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan malu bertanya, baik ke saya, ke PPI Qatar, Saya langsung dari Qatar kan, tersebut. profesor di Qatar kan. Cuman orang awak kok enggak apa ya, enggak serius apanya, meresponnya. Maaf itu tadi. Jadi di mana ada kemauan ada jalan. Jangan putus asa mencari informasi ini. Ya, ketika mengirim lamaran dan lamarannya itu ternyata ditolak, misalnya untuk kuliah, jangan putus asa, kirim lagi tahun depan atau semester berikutnya. Jangan pernah putus asa. Insya Allah impian kalian, keinginan kalian untuk bisa kuliah di salah satu universitas di Qatar ini bisa tercapai nantinya. Jadi itu saja dari saya, Ibu Ade Husna. Sekali lagi saya mohon maaf tadi, Ibu saya pikir salah satu siswi di sana. Tapi kalau ada pertanyaan, jangan sungkan layangkan email ke PPI Qatar atau ke saya juga. Alamat email saya tadi sudah saya cantumkan di slide awal. Pertanyaan berikutnya silakan, Afifah Chusna. Ibu atau saudari Afifah Chusna, silakan dari Halaqah Quran Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto. Waalaikumsalam. Jadi kebetulan saya ini kan sudah pernah mengenyam pendidikan di Libya, dari I'dad Lughawi sampai S1 ini selesai. Nah, tapi Ana juga di sini minat gitu untuk ikut Arabic yang native speaker di ini Pak, di Qatar University. Kira-kira apakah saya masih memungkinkan diterima? Soalnya kan saya di Libya itu kan juga beasiswa gitu. Sedangkan di situ tertulis bahwasanya kalau yang mau ikut Arabic native speaker itu program yang bahasa Arab itu harus mereka yang tidak pernah mendapatkan beasiswa itu. Jadi bagaimana ya Pak ya? Oh, kalau sudah tertera jelas di situ ya berarti tidak bisa, Bu. Kalau sudah pernah mendapatkan beasiswa Libya ini apa ya? Saya kurang tahu. Ini cabangnya Jamiah Imam Muhammad bin Saud. Oke. Kalau misalnya tertera di situ di situs Qatar University bahwa penerima beasiswa tertentu tidak bisa mengambil program bahasa Arab nih untuk native speaker, ya berarti tidak bisa, Ibu. Gitu. Kalau misalkan ini Pak, kan saya sudah pernah S1 juga. Tapi kalau misalkan saya ingin melamar S1 juga di HBKU itu juga masih bisa nggak ya kira-kira? Bisa, bisa. Bisa. Nanti ya, pakai ijazahnya Pak? Ya bisa ijazah S1-nya, bisa transkrip SMA-nya, nggak masalah. Tapi dijelaskan saja kenapa ingin mengambil S1 lagi di bidang ilmu yang lain. Ya, sistem pembelajaran atau perkuliahan di luar negeri itu tidak memandang bulu, ya sebagian besar ya. Mau ambil S2 yang beda dari S1-nya, silahkan. Mau ngambil S1 yang nomor 2, nomor 3, atau S2 yang nomor 2, nomor 3, mau kuliah S3 di bidang yang sama dengan S1, S2-nya atau di bidang S3, silahkan. Ya. Sistem pembelajaran dan perkuliahan di kebanyakan universitas di luar negeri itu benar-benar kalau menurut saya ya memiliki kejiwaan
atau nasihat yang kita sering dengarkan dalam Islam untuk belajar dari lahir sampai liang lahat. Ya. Apa saja yang kita tertarik untuk pelajari itu dibuka kesempatannya. Umur berapapun kita ingin kuliah lagi, itu terbuka kesempatan. Tidak tertutup. Jadi nggak masalah, Ibu. Kalau ingin mengambil S1 lagi atau meneruskan S2 atau ingin langsung mengambil S3 kalau mau. Oh ya, saya baru ingat tadi Ibu Ade Husna sebenarnya punya pertanyaan yang saya belum jawab. Sepengetahuan saya, Ibu, tidak ada kuota yang ditulis atau diberikan oleh Qatar University tentang calon mahasiswi baru karena tahun depan akan diselenggarakan Piala Dunia di sini. Sepengetahuan saya ya. Tapi itu bisa dikonfirmasi dengan mengirim email ke mereka. Tanya aja, Dear Qatar University Admissions, I'm a teacher at Darun Najah 9 Pamulang, Tangerang, Indonesia. Some of my students would like to apply to Qatar University for the fall 2022 semester. Is there a quota for international students? Ya, mudah saja. Mereka akan jawab, insya Allah. Jadi itu pertanyaan dari Ibu Ade Husna, Ibu Afifah Chusna. Ada pertanyaan yang lain? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sama-sama. Boleh satu pertanyaan lagi? Ya, silakan Ibu. Oh ya, ini kebetulan dari santri langsung Pak yang bertanya katanya. Ya, silakan. Ya, Profesor, izinkan saya mau bertanya. Mungkin atau tidak buat kita untuk bisa dapat beasiswa Qatar melalui kedutaan Qatar yang berada di Indonesia? Rujukan kedutaannya ke sana gitu. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan tetapi maaf saya tidak tahu jawabannya. Tetapi ya bukan berarti tidak bisa mencari jawabannya. Layangkan email, layangkan surat elektronik ke Kedutaan Besar Qatar di Jakarta. Kirim pertanyaan. Ya. Dan kalau mereka tidak jawab sekali, dua kali, jangan menyerah. Siapa? Itu pertanyaannya bagus sekali, tapi saya tidak punya jawabannya. Sore Saya jam tidak 5. tahu. Yang saya sarankan adalah mengirim email ke Kedutaan Besar Qatar di Jakarta. Ada pertanyaan yang lain? Oke, baik. Kalau begitu, saya ini ya tutup sesi terakhir ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh peserta yang sudah hadir. Saya tekankan dari awal sesi ini sesi informatif. Jadi saya tidak mulai dari memberikan presentasi karena saya ingin merubah, betul-betul ingin merubah pikiran dan sikap calon mahasiswa kita dari Indonesia. Bukan mulai secara pasif, tapi mulai secara aktif. Mencari informasi tentang bagaimana melamar ke universitas-universitas di Qatar. Karena kalau saya mulai dengan presentasi, biasanya itu condong jadi pasif calon mahasiswa tersebut. Ya, ketimbang aktif mencari informasi. Makanya saya menunggu sampai sesi terakhir untuk merangkum informasi-informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga. Saya juga berterima kasih kepada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari kalian yang hadir kali ini atau juga yang sebelumnya, karena itu juga membantu saya. Tidak semua informasi mengenai bagaimana cara melamar ke universitas di Qatar ini saya tahu, tapi saya tahu garis besarnya, dan itu yang ingin saya bagikan dengan kalian. Harapan saya betul itu akan tambah banyak mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia yang kuliah di universitas-universitas Qatar ini, karena kesempatannya besar, peluangnya banyak,
untuk belajar apa saja dan juga untuk belajar dengan mendapatkan beasiswa atau bantuan finansial. Ya, kita negara bangsa besar, tapi jumlah mahasiswa-mahasiswi kita yang kuliah di luar negeri masih sedikit termasuk di Qatar ini. Nah, saya mengerti kebanyakan mungkin karena tidak tahu informasinya, bagaimana cara melamar, apakah ada beasiswa dan sebagainya. Jadi sesi ini saya adakan bekerja sama dengan PPI Qatar untuk membantu calon-calon mahasiswa-mahasiswi baru di Indonesia di mana saja. Dan mudah-mudahan saya berharap insya Allah informasi ini berguna, bisa dipakai, dan tahun-tahun ke depan saya bisa melihat dan bertemu lebih banyak lagi mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia yang kuliah di universitas di Qatar ini. Sekian saja. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai bertemu. Jangan sungkan-sungkan untuk mengirim pertanyaan atau mengunjungi akun sosial media PPI Qatar, baik di Instagram maupun di kanal YouTube dan yang lainnya, dan menanyakan hal-hal yang ingin kalian dapatkan jawabannya ke berbagai pihak, termasuk tadi pertanyaan terakhir dari salah satu santri tentang beasiswa dari Kedutaan Besar Qatar di Indonesia. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendri mungkin ada kata penutup sebentar. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Anto atas waktunya 5 pekan ini. Kami dari PPI Qatar mengucapkan terima kasih, dan seluruh rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kami menantikan semoga semakin banyak adik-adik atau teman-teman yang bisa melanjutkan pendidikan di Qatar. Reach out kami di media sosial, baik di Instagram, jika pertanyaan lebih lanjut. Dan ya, insya Allah teman-teman yang akan ke sini akan mendapatkan pendidikan world class university, dan tentu juga kesempatan untuk belajar tentang budaya Timur Tengah. Itu yang menjadi keunikan Qatar gitu. Dan yang terakhir, ketika teman-teman keterima menjadi mahasiswa, peluang untuk terlibat menjadi volunteers di Piala Dunia atau World Cup 2022 itu cukup terbuka juga. Saya termasuk saat ini menjadi relawan untuk Arab Cup. So ini kesempatan yang sangat bagus sekali buat teman-teman, banyak peluang yang bisa diambil. Mungkin itu Prof. Anto dan teman-teman. Thank you untuk admin juga yang sudah Dida dan Yohana telah membantu selama 5 pekan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga untuk Dida dan Yohana dari PPI Qatar. Baik, sampai bertemu lagi. Insya Allah saya bisa bertemu langsung dengan 1, 2, atau bahkan lebih dari kalian ya untuk kuliah di Qatar ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.